Nah, jadi kriteria artikel yang mau kita ambil untuk dianalisis, ya. Terus setelah kriteria artikel, bagaimana mengambilnya, keywordnya, ya, kriteria artikel, ya, mencari artikelnya di mana, terus keywordnya apa, keyword untuk artikel yang mau kita cari. Nah, setelah itu screeningnya seperti apa? Screening itu artinya artikel itu kan banyak yang sesuai sebetulnya dengan variabel kita, bisa 200 bahkan bisa 1000. Tapi untuk menuju sampai yang kita mau, misalkan hanya 20 artikel, nah itu penyaringannya seperti apa? Jadi istilahnya itu screening. Bagaimana kita menfilter dari sejumlah artikel yang banyak itu menuju sampai 27 artikel. Itu filternya seperti apa? Ya. Nah, itu adalah sebagai pengambilan data atau instrumen untuk yang studi literatur. Jadi dia nggak ada lagi pengambilan instrumennya nggak ada karena yang diolah dalam studi literatur itu adalah artikel orang, ya. Jadi yang ada kriteria artikel yang kita pilih, misalkan artikelnya itu masuk ke dalam jurnal nasional bereputasi, misalkan kriterianya seperti itu. Terus juga eksperimen, misal ya. Terus lagi penelitiannya adanya di SD, itu kan kriteria. Nah, ketika mencari artikel atau keyword yang kita masukkan waktu kita ada di Google Scholar, misalkan kata kuncinya problem based learning, itu kata kuncinya. Atau kata kuncinya berpikir kritis. Nah, itu adanya di sini, di keyword kita kita tuliskan keywordnya, ya. Nah, ini screening. Nah, pengolahan data untuk studi literatur adalah matrik. Matrik artikel yang mau kita analisis. Ya, kita sebut dengan artikel sumber primer. Ya, yang mau kita analisis itu disebut juga dengan artikel sumber primer. Jadi itu kita buatkan matriknya. Ya, oke oke sebentar. Kalau nggak salah-salah, matrik ini adanya di hasil sudah. Ya, cukup begitu aja. Ya, cukup begitu aja untuk metode yang studi literatur, terus ini metode untuk yang eksperimen, ya. Nah, sekarang ini kan sudah kita buat nih eh, strukturnya atau komponen yang ada di dalam metode. Nah, sekarang mengisinya seperti apa? Apa isinya gitu ya? Apa isinya untuk setiap eh, komponen ini atau struktur ini? Nah, oke. Ini masih sama saya ini? Masih masih fokus ya? Halo? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang di bagian tujuan penelitian, ya. Kan ini bisa saja kan skenarionya. Nah, kita ngomongnya gini ya. Seperti yang telah dijelaskan di atas ya, telah dijelaskan di pendahuluan. Nah, tujuan penelitian ini adalah bukan kata tanya lagi ya, adalah untuk menyelidiki eh, pengaruh ya, misalkan pengaruh A terhadap B, misalkan begitu. Pengaruh A terhadap B, ya. Nah, hanya satu kalimat aja sebetulnya, ya, satu kalimat aja. Atau kita langsung aja tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi
ya, investigasi bla 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 bla. Nah, kalau kita bikin artikel untuk internasional ya, dia lebih suka kalimat yang begini. Kalau kita jurnal nasional itu masih suka ngomong seperti ini, seperti yang telah dijelaskan begitu, ya. Bahasanya masih bahasanya gaya bahasanya masih gaya bahasa skripsi. Tapi kalau untuk artikel yang internasional itu ya langsung begini aja, tegas-tegas aja bahasanya. Ya dalam tanda kutip nggak perlu basa-basi gitu, ya. Nah, ini sudah tujuan penelitian, terus baru masuk populasi, ya, lokasi. Nah, ini kan bisa aja Anda mengatakan penelitian ini dilaksanakan di Jakarta pada sekolah dasar di wilayah, misalkan di wilayah Pasar Minggu, ya. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa populasinya adalah sekolah dasar yang berada di wilayah Pasar Minggu atau sekolah dasar negeri. Itu populasinya. Nah, terus lokasinya adalah di Jakarta. Ya, atau mau dituliskan di DKI Jakarta juga boleh. Jadi kata-kata populasi dan lokasi ini nggak harus ada di kalimat. Kita nggak harus menuliskannya populasi penelitian ini adalah, lokasinya adalah, nggak perlu seperti itu ya. Jadi ini sebetulnya tersirat aja, ya. Jadi bahasanya seperti ini aja, sederhana aja bahasanya. Terus desain prosedur, ya. Nah, desain penelitiannya sekarang itu yang kita masuk, apakah menggunakan eksperimen. Eksperimennya itu apakah post test only, eksperimennya quasi eksperimen, pre-test and post test. Nah, itu Anda lihat di metodologi penelitian ya. Jadi desain penelitian menggunakan misal ya pre-test and post test begitu, atau menggunakan quasi eksperimen, pre-test dan post test. Nah, jadi Anda ini sesuaikan dengan aturan ya, dengan aturan atau teori dari dalam metode penelitian. Ya, sesuaikan dengan aturannya. Ya. Nah, terus di sini pengambilan sampelnya ya. Sampel dipilih atau ditentukan menggunakan cluster random sampling, ya. Kan ada random sampling, ada purposive sampling, ya. Ini juga sesuaikan dengan teori metodologi penelitiannya, ya. Begitu, ya. Nah, terus baru dijelaskan di sini eh, jumlah sampelnya berapa, ya. Jadi jumlah sampelnya berapa, ya. Juga dikatakan seperti itu. Nah, kalau bisa ketika menjelaskan sampelnya ini kita jelaskan eh, misalkan kelas kelas sekian, ya. Terus kita jelaskan juga misalkan 14 orang, 14 pria, 14 laki-laki, ya. Nah, terus misalkan 16 perempuan, ya. Jadi datanya itu kalau bisa dibuat detail. Kelas berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, ya. Apalagi ya kalau data SD, ya begitu aja barangkali ya. Terus
perlakuannya ya. Eh, Misalkan gini ya, penelitian ini melibatkan satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol ya. Nah, kelas eksperimen mendapat perlakuan bla bla bla, dan kelas kontrol ya mendapat apa ya. Nah, jadi kita jelasin apa yang kita berikan, tindakan apa yang diberikan kepada kelas eksperimen, kelas kontrol. Nah, jadi terus juga eksperimen dilakukan selama berapa? Selama 8 pertemuan ya. Kata Marzano, pertemuan itu sekitar 6 sampai 8 pertemuan. Kurang dari itu tidak bagus. Ya. Selama 8 pertemuan, dan setiap setiap pertemuannya itu jelaskan setiap pertemuan berapa menit. Ya, titik-titik menit gitu ya. Atau misalkan 2 jam pelajaran, 2 JP dan seterusnya, tapi yang lebih jelas pakai menit. Oke. Nah, terus penelitian dilakukan oke, tahunnya itu oke, tahunnya di mana ya? Berarti tahunnya di sini ya. Pada tahun bla 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 gitu ya. Nah, seperti ini perlakuannya sudah, eksperimennya apa. Nah, terus yang masih yang terkait dengan ini adalah materi. Materi yang diberikan, materi yang dilibatkan. Materinya apa? Nah, terus Anda juga jelaskan eh, untuk kelas eksperimen ya. Kelas eksperimen itu prosedurnya bagaimana? Ya. Jadi prosedur pelaksanaannya kelas eksperimen seperti apa itu juga kita jelaskan. Ya. Misalkan pertemuan pertama apa dulu, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga, atau misalkan secara general aja. Prosedur pada kelas eksperimen ya, siswa kalau misalkan project base, siswa membuat proyek apakah setelah 2 kali pertemuan atau setiap kali pertemuan itu ada proyeknya, itu dijelasin. Bahkan ada yang membuat seperti ini, prosedurnya itu dalam bentuk tabel. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, itu ada tabelnya. Dalam tabel ya, ada juga seperti itu. Terus juga prosedur pada kelas uh, kontrol ya. Prosedur pada kelas kontrol. Ya, boleh tabel, boleh narasi ya. Dalam tabel atau dinarasikan saja. Ya. Nah, atau narasi begitu. Ya. Nah, kalau sudah perlakuannya, baru kemudian pengambilan data atau instrumen ya. Nah, pengambilan data kalau ini pretest posttest dilakukan sebelum dan setelah tindakan gitu kan. Nah, jadi untuk mengambil data, misalkan berpikir kritis ya. Jadi kemampuan berpikir kritis, ini kalau berpikir kritis ya variabelnya ya, diukur dengan soal esai. Ya, misalkan ada 4 soal. Gitu ya. Dan kalau ada lagi variabel yang lain ya, misalkan dan disposisi atau dan sikap siswa diukur dengan
dengan skala skala Likert. Nah, misalkan skala Likertnya itu misalkan 4 4 skala ya. Jadi skala Likert misalkan 4 skala, jadi kita tulis satu sama dengan apa? Setuju ya, nggak begitu ya. Kalau satu itu atau satu itu tidak setuju, kita begitu aja rinciannya. Duanya apa? Dua misalkan kurang setuju ya. Nanti tiga sama dengan tidak setuju ya. Kurang setuju, tiganya setuju, terus empatnya sama dengan sangat setuju. Nah, kita tulis begitu aja ya. Nah, berpikir kritis diukur dengan ini, terus sikap diukur dengan ini. Nah, bahkan kalau kalau bisa ya, kalau bisa untuk berpikir kritis ini ya, instrumen berpikir kritis kita sebutkan ininya. Kita sebutkan ya terdiri dari indikatornya apa? Indikatornya apa gitu. Kita sebutin satu satu bla 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 bla, nanti titik koma, dua bla 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 bla, titik koma lagi, tiga ya, bla 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 lagi gitu ya. Ini indikatornya kita sebutin. Nanti gitu juga instrumen skala Likert ya. Nah, itu juga kita sebutkan terdiri dari komponen atau aspek ya. Kita bisa ubah aspek apa gitu ya. Nah, ini semua kita jelaskan ya. Instrumennya, instrumen berpikir kritis, instrumen skala Likert, begitu ya. Nah, bahkan uji validit, uji ini ya, uji apa namanya, uji coba itu juga normalitas, homogenitasnya juga disebutkan. Jadi eh, data sebelum diolah diuji normalitas, normalitasnya pakai apa? Terus dan uji homogenitas ya, pakai apa homogenitasnya? Misalkan ini Fisher ya. Terus setelah itu analisis analisis inferensial atau uji hipotesis ya. Uji hipotesis dilakukan dengan dilakukan dengan menggunakan rumus, menggunakan apa? Apakah uji T, ANAVA, korelasi, regresi segala macam ya. Kayak gitu deh ya. Ini sampai pengolahan data. Nanti uji T-nya kalau untuk artikel nggak usah disebutin rumusnya. Ya, ini cuma disebutin pakai chi-kuadrat, pakai apa. Ya, begitu aja. Disebutin aja ujian normalitasnya tanpa rumus, ini juga tanpa rumus. Oke. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Ini bukan template ya, bukan berarti Anda salin kalimatnya. Ini bukan template ya. Anda olah kalimatnya sendiri ya. Kreasikan sendiri kalimatnya. Nah, isinya lebih kurang seperti ini. Oke, Pak Adi kalau ada yang mau ditambahkan, Pak Adi mungkin saya ada yang kelewat, Pak Adi. Pak Adi silakan. Kira cukup Pak Yuri prosedur yang di struktur dari metode penelitian eksperimen tadi dari 6 tadi mulai dari tujuan tadi sekira cukup jelas bisa lanjutkan. Atau mahasiswa ada yang mau bertanya tentang 6
langkah-langkah penyusunan metode dari penelitian eksperimen ini. Mulai dari tujuan penelitian, populasi dan lokasi, desain atau prosedur penelitian, perlakuan, kemudian pengambilan data dan pengolahan data. Mungkin mahasiswa ada yang bertanya barangkali dari apa struktur dari penelitian eksperimen ini. Silahkan. Di sini untuk populasi itu Yurni, mungkin ada populasi target atau populasi itu ya. Apa Nggak, perlu dijelaskan juga sih sebenarnya? ya, nggak pakai populasi gitu aja. Nggak pakai? Oh, Nggak. pakai populasi Ya, aja gitu ya. ya. Jadi yang terjangkau itu nggak perlu juga dia ya, targetnya yang terjangkau berapa nggak? Iya, tidak perlu itu. Oh iya iya. Oke, silakan mahasiswa barangkali ada yang itu sekira ini kan struktur secara ini nanti Anda akan olah sendiri narasi sesuai dengan karakter dari penelitian Anda. Atia barangkali mau tanya, Atia silakan. Ada Pak. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Ini pakai kriteria pengujian juga nggak, Bu? Disebutin juga nggak, Bu? Kriteria pengujian maksudnya apa? Enggak, ini kan saya kemarin baca-baca jurnal, Bu, itu disebutin juga maksudnya kriteria pengujian jika tabel hipotesisnya gitu, Bu. Oh iya iya iya. Kalau seandainya biasanya dalam R&D ya, biasanya dalam R&D atau PTK itu ada kriteria untuk misalkan di R&D itu misalkan ada uji validasi dari ahli ya kan. Ada ahli materi, ahli media, terus ada skala ya, skala untuk pengukurannya. Kalau misalkan sekian sampai sekian persen itu produknya valid. Ya, itu juga dituliskan ya. Kalau untuk R&D itu dituliskan. Tapi kalau untuk eksperimen pakai uji T ini aja. Kan uji T-nya itu sudah ditentukan oleh alfa ya kan? Sudah ditentukan oleh alfanya. Berdasarkan alfanya itu nanti dia ditolak atau diterima. Ya. Oke. Jadi saya tambahkan ya. Nah, ya. Untuk R&D ya dan PTK dituliskan ya kriteria dari hasilnya beserta sumbernya ya. Menurut siapa? Ya dibuatkan sumbernya. Oke, ya. Ya, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Tadi Mbak Yurni untuk validasi R&D itu kan ada 3 aspek ya. Iya. Ada media, ada bahasa, ada TV. Mungkin ada ya. Media, bahasa, materi. Iya. Gimana? Silahkan yang lain yang bertanya. Oke, cukup ya untuk yang ini, untuk eksperimen. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Jadi sebaiknya Anda juga buat tabel seperti saya ini ya. Nanti tinggal tinggal dihapus kolom kirinya, tinggal kolom yang kanan. Nah, setelah itu tinggal di setting menjadi tabel to text ya. Jadi tabel ini akan jadi teks nantinya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk yang studi literatur ya. Bagaimana kalau studi literatur? Ya.
Nah, tentu nanti untuk yang studi literatur dijelaskan juga tujuan penelitiannya, ya. Tujuan penelitiannya tentu untuk mencari apa ya? Ya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, ya, misalkan kontribusi, misalkan ada role playing, ya, role playing terhadap hasil belajar, misalkan gitu ya, terhadap hasil belajar. Nah, terus hasil belajar ini apa aja? Kognitif, ya, afektif. Jadi bahasanya cukup begini, kita nggak usah menguraikan, misalkan begini ya, biasanya kan bahasanya tuh terlalu over ya bahasanya. Biasanya gini ya, kita terbiasa menulis seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi role playing terhadap hasil belajar. Adapun hasil belajar itu adalah, suka ada kalimat begitu kan. Adapun hasil belajar itu adalah kognitif, afektif, psikomotor. Tapi dalam artikel kita, apa yang kita maksud boleh kita tulis dalam kurung aja. Ya, apa yang mau kita maksud itu tulis di kurung, dalam kurung. Nah, terus misalkan yang dikelompokkan berdasarkan, misal ya, dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Ya, siapa tahu nanti di antara Anda ada yang untuk SD-nya datanya terlalu sedikit misalkan. Nah, itu dipilah lagi atas jenjang pendidikan. Jadi kognitif, afektif, psikomotor untuk anak SD bagaimana, untuk SMP bagaimana, SMA bagaimana. Nah, bisa saja seperti itu, ya. Nah, terus populasi dan lokasinya sekarang kan berarti eh, tidak ada populasi, karena kan kita bisa aja mengatakan, ya, penelitian ini, ya, melibatkan seluruh penelitian yang dilakukan di Indonesia, misalkan seluruh penelitian nasional. Jadi kita wilayahnya tuh hanya untuk skup Indonesia, ya. Nah, penelitian misalkan yang penelitian yang dilakukan di Indonesia, ya, atau nasional gitu. Jadi artinya kita tidak melibatkan penelitian yang luar negeri, ya. Begitu aja. Nanti desainnya, ya. Nah, desain penelitian adalah studi literatur, ya. Anda boleh juga menambahkan studi literatur itu apa. Nah, bisa aja studi literatur adalah, ya, nanti menurut teori siapa. Jadi boleh aja ada teori di sini, ya. Misalkan ini sumber A tahun 2020 gitu. Boleh ada teori. Nah, terus prosedurnya juga kita ambil menggunakan teori. Prosedur penelitian mengikuti model apa, ya. Nah, itu juga ada teorinya. Nah, jadi kita tidak seolah-olah ini kita tidak mengikuti aturan, ya. Tetap kita berdasarkan teori-teori yang terkait dengan studi literatur, ya. Prosedurnya apa, desainnya apa, kita bisa kemukakan menurut sumber, ya. Nah, lalu kriterianya artikel yang digunakan misalkan di sini. Nah, sumber primer berarti kan sumber primernya, ya, menggunakan penelitian yang mempunyai karakteristik, ya. Nah, karakteristik ini yang kita tentukan sendiri, ya. Penelitian dilakukan di Indonesia, oke,
di Indonesia. Nah, terus ya, jenjang pendidikannya apa? Ya, jenjang pendidikan SD, kalau misalkan SD nggak cukup, SMP, SMA ya, gitu, jenjang pendidikan. Terus kita mau penelitian itu yang desainnya eksperimen, misalkan seperti itu lagi. Nah, waktu penelitiannya apa ya? Penelitian dilakukan 5 tahun terakhir. Itu juga termasuk kepada kriteria ya. Nah, apalagi kira-kira ya? Indonesia, jenjang, eksperimen. Siapa yang pernah baca apa saja lagi kriterianya? Dilakukan pada 5 tahun terakhir. Terakhir ya. Oke, sementara itu dulu ya. Ibu maaf mau tanya Bu, kalau artikelnya itu termasuk ke dalam Sinta 1 sampai 3 itu termasuk kriteria tidak? Ya, iya, betul. Itu ya. Oke. Artikel diterbitkan. Ya, makasih diingatkan. Pada jurnal akreditasi nasional. Ya. Nah, 2 berarti ini 3, 4, 5. Oke, jurnal akreditasi nasional. Ya, atau bereputasi nasional ya. Oke, nah sekarang artikel diperoleh melalui apa? Nah, melalui misalkan melalui Google Scholar. Ya, kita sebutin nyarinya di Google Scholar, apa nyarinya di Dowatch? Ya, nyarinya di Dowatch atau Sign Direct. Ya, ini kita ya, di mana dicarinya? Ya. Kalau nyarinya di Google Scholar ya Google Scholar aja. Ya, ini saya cuman nulis alternatif lain. Ya. Nah, kata kunci yang digunakan ini apa? Keyword kita ya. Keyword kita misalkan ini ya. Misalnya ini penemuan terbimbing. Ya. N sekolah dasar. Terus penemuan terbimbing ya, penemuan terbimbing N ya, berpikir kritis ya. Ini variabel bebas terikatnya ini. Berpikir kritis. Ya. Terus kita tulis lagi. Yang selain discovery learning kan juga suka ada ya orang masukinnya ya. Dia bilangnya discovery learning. M ya. Kita seperti ini. Jadi semua kata kunci yang kita pakai dituliskan di sini. Ada juga yang nulisnya guided. Ya, semua kata kunci yang memungkinkan untuk mencarinya kita tulis di sini semuanya.
Ya, kadang dia artikelnya itu dia kan ada dua artikelnya yang bahasa Inggris ya. Yang Sinta 1 itu kan berbahasa Inggris dia. Oke. Nah, terus kita bisa tambahkan lagi elementary school ya. Apa namanya? Kata kunci yang digunakan ya. Nah, sekarang mulai screening ya. Oke, screening ini kayaknya nggak di sini deh. Screening nggak ditulis di sini ya, saya salah. Bukan di sini. eh Terus kriteria artikel. Nah, yang ada lagi namanya semacam pengolahan data ya. Tapi kayak ini untuk menganalisis artikel itu ada juga menggunakan metode model Miles Huberman itu, nanti saya cari ya, ini ada, saya bingung ininya di sininya apa nih, tapi di sini sebutnya pakai model Miles Huberman, pakai model Z. Ini loh untuk menganalisis artikel itu. Ini komponennya apa ya? Ini untuk menganalisis artikel itu pakai apa? Untuk kita pembahasan. Oke, nanti kita cari ini sebutannya apa. Tapi di sini sebetulnya ini adalah ketika artikelnya sudah kita kumpulkan, terus kita kan membandingkan artikel itu ya. Si A misalkan discovery itu bisa meningkatkan hasil belajar, terus si B discovery itu bisa meningkatkan pemecahan masalah, si C bisa apa lagi. Nah, itu kan kita buat ya, kita kita susun menjadi semacam laporan pengaruh dari discovery learning. Nah, saya yang agak lupa ini nama komponennya di sini apa ya. Nanti kita lihat ya. Ini teori Z ya, model Z. Nah, jadi semacam inilah ya untuk apa namanya? Untuk studi literatur ya. Jadi sampai pada tujuan, populasi, lokasi, desain itu hampir sama ya, hampir mirip. Nah, nanti cuman bedanya di sini. Ada kriteria artikel, ada mencari artikel, terus analisis artikelnya ya, pakai apa. Nah, itu menggunakan model ini macam-macam lah ya, macam-macam model yang digunakan untuk menganalisis artikel yang sudah terkumpul dalam studi literatur. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau ada yang mau ditanyakan untuk studi literatur silakan. Ibu, mohon maaf, saya ingin bertanya, Ibu. Jadi, saya kan menggunakan wawancara ya, Ibu. Apa itu masuk ke dalam studi literatur, Ibu? Kualitatif. Nah, ini kualitatifnya. Ya, nggak apa-apa, saya ketik sebentar. Nah, ini respondennya. Responden pengambilan data. Bukan partisipan.
partisipannya berapa orang? Kan nggak semua guru SD kan? 7 orang, Ibu. Oke, berarti kalau partisipannya 7 orang, mana? Yang ini ya, 7 orang guru SD ya. Guru SD, nah latar belakangnya nanti sebutin. Guru SD yang mengajar di wilayah mana gitu ya. Nah, 7 orang guru SD nanti data demografinya kita sebutin misalkan kayak gini ya, 3 orang diantaranya 3 orang berpendidikan, misalkan 3 orang berpendidikan S1, 4 orang S2 ya. 7 orang ini apakah dua pria, 5 wanita? Nah, gitu kan? Nah, pengalaman mengajar misalkan pengalaman mengajar kurang dari 5 tahun. Nah, ini berapa orang? Misalkan 1 orang. Ini data latar belakang partisipannya. Ya. Nah, terus misalkan 6 sampai 10 tahun. Ya, misalkan 3 orang. Terus lebih dari 10 tahun. Nah, berapa ini? 1, 3, 4 ya. 3 orang. Gitu. Ya. Itu partisipannya. Data dikumpulkan melalui observasi kok di atas. Observasi, wawancara, terus dokumen dan dokumen. Nah, nanti jelasin ya. Oke, kenapa dia kok lari-lari ya? Dokumen. Nah, jadi itu observasinya dijelasin, observasi dengan kunjungan berapa kali, dengan kunjungan ketika mengajar atau bagaimana, kunjungan ke sekolah atau apa ya, terus wawancara dengan mengacu kepada panduan wawancara terkait aspek, nah apa saja yang mau ditanyakan ya. Terus dokumennya berupa apa yang dikumpulkan. Oke. Ya. Nah, lalu kemudian pengolahan datanya ya. Data, berarti kan data itu tadi ya. Data penelitian diolah menurut Spratly dengan langkah-langkah berikut. Ya, jelasin langkah-langkahnya. Oke, gitu deh.
ya. Itu ini yang kualitatif. Ibu mohon maaf, untuk dokumennya itu berupa voice note dan foto-foto gitu ya, Bu? Dokumennya ya rekaman suara ya, bisa Nanti rekaman, dari rekaman suara itu bisa diolah gitu ya, Bu? buat transkrip dulu, ditranskrip dulu baru diolah. Rekaman suara, foto, lain-lain. Oke. Ya. Jadi di bagian metode itu nanti reviewer pengen lihat ya, semakin lengkap metodenya, semakin yakin bahwa ini benar-benar dilaksanakan. Itu sebetulnya tujuannya. Orang yang melaksanakan dengan hanya fiktif itu berbeda. Kalau dia fiktif, dia tidak bisa menunjukkan apa saja yang sudah dia lakukan. Ya, ada tahapan yang kelewat, ada tahapan yang tidak sistematis, tidak hierarkis. Tapi kalau itu benar-benar dilakukan, pasti lengkap dan reviewer bisa diyakinkan dengan eh, kelengkapan dan juga dengan keajekan dari prosedur yang kita buat atau metode yang kita buat. Oke, ya, begitu ya. Ya, ini sekali lagi ini bukan template ya. Ini hanya acuan saja. Ini yang studi literatur. Ini yang kualitatif ya. Jadi nanti yang penting ini responden ini jelas ya, spesifikasinya jelas dari pria, wanita, latar belakang, lama mengajar, terus juga apa lagi ya, usia nggak perlu deh, usia kelihatan karena sudah ketahuan dari pengalaman mengajar ini sudah tidak perlu lagi ada usia. Tadi yang baca buku Si Maleong.